bahwa ini adalah tahun di mana orang-orang ini akan kaya mendadak. Akan banyak yang terus kemudian terpapar rezeki nomplok, dan itu akan terjadi kepada banyak orang. Dan saya akan bagikan ciri-cirinya, tapi yang pertama adalah kita harus waspadai. Nanti di tahun 2024 akan ada upaya untuk membuat pandemi ini lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang saya sedang berada di Sibolangit dan saya sedang live juga. Jadi apa yang Anda saksikan ini ada juga di live yang ada di channel saya, tapi di section yang berbeda. Oke, saya akan mulai live saya. Tapi kita langsung ke 2024 saya. Tak pakai kartu karena saya tahu kalian pun mungkin sedang ngumpul sama keluarga. Banyak orang yang akan kaya mendadak. Apakah kalian salah satunya? Ini bukan clickbait. Kenapa tahun 2024 disebut sebagai tahun kebangkitan? Saya sudah katakan bahwa tahun lalu, tahun 2023, tahun yang sekarang ini, kita sudah di ujung-ujungnya ini adalah tahun karma. Tahun di mana semua perbuatan kita di masa lalu ini akan dibayar tunai oleh Sang Kuasa, oleh alam, oleh semesta. Dan di tahun 2023 ini banyak kejadian-kejadian yang membuka mata. Kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kita sadar. Kejadian yang akhirnya kalau orang-orang yang kemarin itu bekerja keras akan bisa selamat di tahun kemarin ini. Dan kalau orang-orang yang terus kemudian mereka di sini itu tamak, ya mereka akan ditamaki juga oleh orang lain. Dan kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa orang ini berkhianat padanya, orang ini meninggalkan dia. Padahal dianya sendiri mungkin juga melakukan itu kepada orang lain tanpa disengaja. Nah, maka oleh karena itu kita sebaiknya kalau muslim istighfar, mengucap doa, dan juga kita selalu mengingat kembali, jangan kalau kita bilang itu, kalau kita menunjuk ke orang lain, ingat ada 3 jari yang lain ini menunjuk ke arah kita. Jadi bisa saja ternyata kita melakukan apa yang tidak kita sukai itu kepada orang lain tanpa disadari. Dan ingat, manusia itu tempatnya salah. Saya pun juga merasa salah dan berbuat salah kepada orang-orang lain tanpa saya sadari. Dan kalau kebetulan orang itu nonton, saya ingin meminta maaf. Mungkin saya belum sempat berjumpa, tapi untuk kalian semua juga sebaiknya seperti itu. Nah, langsung saja, Mas Darko, nggak usah lama-lama. Jadi kalau kaya mendadak itu kenapa sih? Nah, saya katakan begini, kenapa ini disebut tahun kebangkitan? Karena manusia itu selalu dipengaruhi oleh angka. Jadi kalau misalkan nih, dia hari ini, dia itu merasa bahwa hari ini hidupnya itu nggak fulfilled atau terpenuhi, maka dia selalu berharap esok hari ada sesuatu yang baik akan terjadi. Di pergantian tahun, biasanya orang itu memiliki sebuah harapan baru, resolusi baru. Karena tahun yang sekarang sudah tutup, mereka berharap dengan pergantian tahun ada satu hal yang akan terjadi. Walaupun semua pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahwa apakah ini akan berbeda atau tidak, kembali lagi kepada orangnya. Tetapi kesempatan itu ada. Dan itu mensugesti kita untuk bisa memiliki sebuah energi agar kita ini bisa melakukan banyak hal yang lebih positif lagi. Nah, saya katakan bahwa ini ke tahun kebangkitan. Karena kemarin setelah pandemi, terus kemudian selama setahun kita ini kan, ya setelah pandemi kan orang nggak akan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kayak bangun tidur langsung kerja kan. Orang itu butuh kayak duduk dulu, ngopi dulu, santai dulu, ngecek dulu teman-temannya ini seperti apa, baru kemudian dia bergerak. Nah, persiapan itu ada di 2023 kemarin. Dan 2024 ini adalah tahun di mana kita akan memulai ini semua. Tahun di mana kita akan mulai menginjakkan kaki, mulai packing, mulai bergerak. Dan saat semuanya ini dilakukan bersama-sama, bayang nggak? Kayak setelah hujan, orang terus kemudian pergi turun ke jalan. Kenapa kok setelah hujan itu macet? Karena orang itu bersama-sama. Nah, sekarang bayangkan, orang-orang setelah pandemi kemarin 2022, 2023 ini mereka siap-siap, di 2024 mereka sama-sama injak pedal gas, langsung bablas. Semua orang langsung bersemangat, langsung mereka ini melakukan apa yang mereka selama ini harapkan untuk dilakukan tapi nggak bisa, dan mereka melakukannya dengan kencang sekali. Maka saya akan katakan bahwa ini adalah tahun di mana orang-orang ini akan kaya mendadak. Akan banyak yang terus kemudian terpapar rezeki nomplok, dan itu akan terjadi kepada banyak orang. Dan saya akan bagikan ciri-cirinya, tapi yang pertama adalah kita harus waspadai. Nanti di tahun 2024 akan ada upaya untuk membuat pandemi ini lagi. Tapi mohon maaf, jangan salah ya. Pandemi yang kemarin itu memang real ada, terjadi. Untuk yang nggak percaya, sebaiknya kalian semoga diberikan hidayah oleh Sang Maha Kuasa bahwa pandemi itu memang kemarin ada. Dan nanti karena keberhasilan pandemi kemarin, pihak-pihak yang
awalnya ini merekayasa pandemi, tapi ternyata kecelakaan dan terjadi besar sekali. Ini berusaha untuk melakukan lagi, karena mereka mendapatkan keuntungan. Nah, karena kemarin ini beberapa sektor itu terus kemudian menjaring keuntungan yang sangat besar. Ini sudah mulai menyalakan kembang api kalau kalian dengar. Jadi seperti sektor kesehatan itu melambung. Terus kemudian sektor aplikasi, sektor-sektor yang bersifat gaib, sektor-sektor yang bersifat bisnis internet dan juga digital, ini melambung tinggi. Dan ini yang membuat beberapa kelompok gelintir orang ini berpikir, kalau kita adain pandemi lagi, ini jangan-jangan kita cuan lebih banyak lagi. Nah, mereka ini sedang berkumpul dan mereka sedang merencanakan untuk di tengah tahun 2024 pandemi ini terjadi lagi. Ini yang saya lihat dari kartu-kartu saya. Dan mereka ini berusaha untuk saling janjian. Tetapi ternyata hal tersebut nanti akan bisa digagalkan. Jadi pandemi yang akan dibuat ini ternyata berhasil digagalkan. Oleh siapa? Ya saya pikir oleh Sama Kuasa yang tidak mengizinkan, karena ternyata ada kejahatan kemanusiaan yang belum selesai. Sayangnya nanti penindasan dari Israel kepada Palestina ini belum akan selesai, dan ini sangat disayangkan. Walaupun mungkin nanti korban jiwa ini akan lebih sedikit, tapi mari kita doakan semoga ini selesai, karena saya melihat ini sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Sudah bukan tentang pembelaan diri versi mereka lagi, tapi ini adalah sesuatu yang mari kita doakan bersama-sama, karena kita tentu saja nggak memiliki satu kemampuan apapun untuk melakukan itu. Tapi yang lebih penting di sini, pandemi tersebut yang rencananya akan dilakukan di pertengahan tahun ini akan bisa digagalkan. Dan ini semua karena kita semua sepakat kalau kita nggak mau lagi seperti kemarin. Kita sudah done, kita nggak mau seperti itu. Tapi tetap kita harus patuh kepada pemerintah. Kalau memang ternyata kayak kemarin itu COVID terus kemudian ada lagi, ya kita harus percaya karena COVID memang ada. Yang berikutnya lagi adalah, kebangkitan uang gaib yang tertunda. Apa sih yang dinamakan uang gaib? Cryptocurrency, uang yang nggak terlihat, uang yang ada di dunia maya. Ini direncanakan akan bangkit di 2024, tapi akan tertunda. Jadi kalian semua investing di Bitcoin dan hal-hal yang semacam itu, hati-hati. Kalian kalau menurut saya harus lebih kuat iman lagi, karena bisnis nanti ini akan lebih mengarah kepada bisnis yang real, old money, sesuatu yang akan lebih kembali ke masa-masa sebelum pandemi. Hal-hal seperti ini harus diwaspadai dan jangan mudah tertipu. Akan banyak sekali bisnis Ponzi, orang-orang yang meminta kalian untuk menanamkan modal, ternyata nanti akan hilang. Ingat kasus DNA Pro kemarin itu, kasus-kasus seperti ATG dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang kemarin itu memang jadi sebuah kelalaian, jangan terulang lagi. Dan pinjol-pinjol ini juga di luar dugaan akan lebih marak, walaupun pemerintah yang baru nanti akan berusaha untuk membasmi, tapi pinjol judi online ini sepertinya akan tetap merajalela karena mereka ada di negara-negara di sekitar kita, di Vietnam, Laos, Kamboja, yang saya duga mereka ini beroperasi, dan kita tidak bisa bertindak apa-apa karena ini di luar yurisdiksi kepolisian Indonesia. Maka tetap apa yang dinamakan dengan memberitahukan kepada saudara-saudara kita, membuat mereka ini lebih sadar bahwa hal tersebut sebenarnya nggak mungkin dan mereka nggak akan menang. Bahkan ada yang bilang mendingan lempar koin seperti itu to be real dibandingkan percaya kepada judi slot seperti itu. Ini sesuatu yang harus kita sebarkan. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pinjol dan sebagainya ini harus hati-hati. Jangan sampai kita tertipu juga dengan hal itu tadi. Tahu bahwa kita harus membaca segala sesuatu sebelum kita mengautorize itu. Ingat salah satu iklan kampanye di salah satu bank swasta yang berwarna biru, Dono Kasino. Nah, itu juga kalian harus tahu. Nah, terus kemudian bisnis cuci uang. Ini kayaknya yang kemarin itu marak waktu pandemi. Ini nggak sengaja akan terbongkar. Jadi nggak sengaja si pelaku bisnis cuci uang ini nggak sengaja ngebongkar caranya. Dan dari situ ternyata akan terbongkar banyak hal lagi. Sehingga saya kok ini melihat satu hal yang tidak mengenakan. Ada salah satu bisnis skincare yang ternyata tadinya itu booming, ini terus tiba-tiba akan tutup dan hilang aja begitu aja. Nah, ini karena apa? Karena selama ini uang yang ditanamkan itu ternyata adalah pencucian uang, dan uang tersebut diduga saat ini itu dialihkan kepada, yaitu tadi istilahnya orang-orang yang terus kemudian mengalihkan kepada bisnis yang ini mereka kayak membidik nih, yang akan menang nanti sepertinya adalah paslon yang ini. Jadi mereka udah taruh dulu tuh di situ. Jadi kayak misalkan nih,
kalau untuk orang-orang yang menjagokan 02 misalkan, mereka tahu IKN ini akan terus berkembang. Mereka ini kayaknya uangnya itu diarahkan kepada pembangunan di area-area di sekitar IKN itu tadi. Nah, hal seperti ini nih yang membuat tadinya uang ini mengalir ke bisnis-bisnis yang ya itu tadi. Bisnis itu kan sebenarnya kan mengagetkan ya kalau tiba-tiba bisnis baru 2 tahun, 3 tahun boom seperti itu tiba-tiba akan hilang karena uangnya tadinya itu ditanamkan di situ karena pandemi, nggak ada tempat untuk naruh, terus kemudian dialihkan ke sesuatu yang berbeda, akhirnya mereka merugi dan hilang begitu saja. Dan ini akan membuat banyak orang itu menjadi kehilangan hal-hal yang ya, bayangin, orang-orang yang percaya dan menjadi reseller, orang-orang yang percaya pada produk itu terus kemudian akan jadi kebingungan. Tapi jangan khawatir, orang seperti ini akan lebih sedikit dibandingkan orang yang terus kemudian menjadi sukses dan kaya raya. Karena apa? Nah, nanti akan saya katakan di akhir seksi ini. Saya lihat di sini bahwa mereka itu akhirnya lebih pilih kepada bisnis, ingat ya kata-kata saya ini, kuliner. Bisnis kuliner ini di 2024 ini akan meledak. Nah, siapa di sini? Istri-istri yang terus bilang, tuh Pak, tuh yang bener tuh kata Denny Darko. Bener, bisnis kuliner ini akan meledak. Kalian semua tidak akan menyangka, bahkan cuma berjualan minuman, ini akan menjadi kaya raya. Bisa naik haji, bisa langsung dapat rezeki nomplok. Jadi untuk kalian semua yang ingin bisnis kuliner, ini saatnya. Ini saatnya, sekali lagi, ini saatnya, mulai saja. Nggak usah kepikiran harus buka gerobak dan sebagainya. Mulai dari rumah. Kalau kalian punya kemampuan membuat sesuatu, jualan aja lewat sosial media ke orang yang kita kenal, ke tetangga kita. Kalau mereka nggak mau beli, kasih dulu secara gratis. Intinya bisnis kuliner ini akan meledak. Pegang kata-kata saya, simpan video ini. Kalian semua yang berencana untuk memulai usaha sendiri, bingung mau ngapain, usaha kuliner. Tapi ingat, kulinernya harus enak. Jangan curang. Jangan mencurangi dengan menggunakan produk-produk yang berbahaya. Jangan mencurangi dengan kalau misalkan ini dikemas tidak mendaftarkan diri ke BPOM. Kalau nggak halal, bilang halal dan sebagainya. Tapi bisnis kuliner ini akan meledak. Percayalah, saya pun akan mulai bisnis kuliner lagi di tahun depan ini. Ayo ikuti saya jadi orang yang kaya mendadak dan lebih kaya di tahun ini. Itu ciri yang pertama. Dan berikutnya, ini judi online tadi sudah saya katakan. Nah, ini akan diberantas oleh pemerintahan yang baru ini tadi. Tetapi saya melihat adanya hal-hal yang juga harus diwaspadai. Karena rupanya ini akan menyerang ke orang-orang yang apa ya, kalau saya bilang ini anak-anak yang lebih kecil. Jadi kayaknya ke orang-orang yang usia di atas 15-16 ini, mereka ini sudah susah untuk ditarget, mereka menyasar ke anak-anak dan mereka ini sepertinya akan mengemas ini seperti sebuah games. Dan hati-hati kepada teman-teman adik-adik kita yang SMP, itu targetnya adanya aliran dana yang besar dari presiden yang terpilih. Nggak, ini bukan aliran dana yang sifatnya itu non-resmi atau hasil korupsi, bukan. Tapi nanti presiden yang terpilih sepertinya ini akan mengalirkan sebuah bantuan kepada kita semua, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan bantuan ini sebaiknya bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan bukan untuk membeli barang-barang konsumtif, mobil, motor yang mengalami depresiasi, bukan. Tapi mulailah untuk membuka usaha-usaha apa? Kuliner tadi yang saya katakan. Maka bisnis ini akan bisa dikembangkan dengan dana yang akan diberikan ini tadi. Rupanya pemenang pemilu ini tadi masih memiliki sisa dana kampanye yang terus kemudian akan dialokasikan dan akan diperbantukan kepada kita semua. Jadi sepertinya akan mereka ini kampanyenya nggak terlalu masif dan terus kemudian ini bisa dialirkan, itu rupanya akan bisa menjadi sebuah bantuan yang sangat luar biasa. Semoga yang ini akan terjadi. Kalau kita bicara secara internasional yang akan mempengaruhi Indonesia, ini adalah runtuhnya hegemoni Barat. Jadi sepertinya nanti politik dan juga ekonomi luar negeri ini akan mengarah ke timur, ke Asia. Dan ini juga merupakan kebangkitan Asia. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman di sini yang ekspor ke luar negeri ini ke barat, mungkin akan mengalami kelesuan. Tapi kalau membidik China dan juga negara-negara Asia yang lain, sepertinya akan mengalami sebuah kenaikan yang akan pesat. Jadi kalau saya katakan di sini, adanya sebuah hal yang akan mengguncang hegemoni itu penguasaan barat. Sehingga kalau kita bisa berbisnis
memberikan sebuah benefit kepada hal-hal yang arahnya ke timur ini tadi, atau mengambil barang dari sana dan terus kemudian dikemas lagi. Ini sesuatu yang akan juga mendapatkan sebuah ceruk pasar yang akan menarik. Sektor berikutnya selain kuliner adalah sektor pariwisata. Jadi kalau kalian semua di sini kebetulan memiliki sebuah tadi itu kuliner, apalagi kalau kuliner di sini itu bisa dikemas terus kemudian ditaruh di tempat wisata, dikemas dengan sebuah storytelling yang tepat, dan ini dibagikan menjadi sebuah oleh-oleh. Nah, ini akan jadi luar biasa karena akan banyak sekali uang yang akan digelontorkan agar orang-orang di Indonesia ini jalan-jalan di dalam negeri. Dan orang-orang dari luar ini akan juga berdatangan. Maka pastikan kalian ikut serta, jangan cuma lihat, jangan cuma jadi penonton, ikut serta di sini dan jadilah orang-orang yang saya katakan tadi, orang yang kaya mendadak dan juga akan sukses di tahun 2020.